Ruang Dewa Beladiri, Bab 1091 sampai dengan 1095. Bab 1091 melarikan diri dari pengejaran. Apa yang kau lakukan hari ini pasti akan mendapat balasan di masa depan. Sebaiknya kau cuci lehermu dan tunggu. Suara Ye Xiwen terdengar dari kejauhan. Suara itu mengiringi sosok tersebut, perlahan memudar di kejauhan. Sialan, jangan pergi. King Snake meraung berulang kali. Dia telah ditipu. Dia benar-benar telah ditipu oleh seorang anak yang sama sekali tidak dia anggap serius, yang bahkan menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri dari kejarannya. Tercela, benar-benar tercela. Dasar bajingan keparat, aku akan membunuhmu. Raja Ular meraung, seperti binatang buas yang terluka. Meskipun dia baru saja memasuki alam aspek Dharma, dia masih berada di alam aspek Dharma. Tapi sekarang dia telah dipermainkan seperti ini. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Suara gemuruh itu menggema di beberapa aula, menarik perhatian banyak sekali praktisi bela diri. Banyak ahli bela diri mengenali suara Wang Xi. Sejak ia menjadi terkenal, segala sesuatu tentang dirinya menjadi pusat perhatian semua orang. Tidak ada alasan lain selain mereka semua berdoa agar tidak bertemu dengan bajingan ini. Jika tidak, mereka tidak akan tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Setelah Ye Xiwen membentangkan sayap iblisnya, kecepatannya meningkat drastis. Namun, ular raja juga tidak lambat. Kecepatan seorang ahli alam aspek Dharma menyerang dalam keadaan marah sungguh tak terbayangkan. Hampir dalam sekejap, ia tampak berhasil mengejar Ye Xiwen. Dia tahu betul bahwa kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melawan seorang ahli sejati di alam aspek Dharma, jadi dia tidak ragu sama sekali, bahkan, dia melarikan diri dengan panik. Dia sama sekali tidak boleh tertangkap, atau dia pasti akan mati. Melihat bahwa dia tidak bisa mengejar Ye Xiwen yang telah melepaskan sayap iblisnya dalam waktu singkat, Raja Ular mendengus dingin dan melepaskan transformasi naga ular, energi tinjunya berubah menjadi naga yang menerkam dan mencabik-cabik Ye Xiwen. Boom! Pada saat kritis, sepasang sayap iblis Ye Xiwen mengepak liar, nyaris menghindari serangan yang bisa dianggap sebagai pukulan fatal. Ye Xiwen bisa mendengar raungan ular raja di belakangnya, roh purba alam aspek Dharma yang menakutkan itu telah menguncinya dengan kuat. Kecuali dia bisa mempercepat dan melepaskannya, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Ular raja sangat marah padanya, dan melarikan diri dari kejaran itu tidak akan mudah untuk saat ini. Dia hanya bisa menunggu sampai ular raja akhirnya menyerah. Ye Xiwen menghela napas, tetapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, dia benar-benar kalah dalam hal kekuatan. Ranah pemahaman. Pikiran Ye Xiwen kini terfokus hanya pada satu atau dua kata, sedangkan sebelumnya dia hanya menghadapi para ahli di alam aspek Dharma setengah langkah. Itulah mengapa dia merasa kekuatannya lebih dari cukup. Bahkan, dengan kekuatannya, dia mampu menyapu bersih semua ahli alam aspek Dharma setengah langkah. Namun, ia kebetulan bertemu dengan Wang Xi, seorang ahli alam aspek Dharma. Kekuatannya, yang mampu menyapu bersih semua ahli alam aspek Dharma tingkat setengah langkah, sama sekali tidak cukup di hadapan Wang Xi. Jika ia memiliki tingkat awal alam aspek Dharma setengah langkah saat ini, ia pasti akan mampu menghancurkan Wang Xi yang disebut-sebut itu. Pada akhirnya, itu karena tingkat kultivasinya berkembang terlalu lambat, pikirnya dalam hati sambil menggertakkan giginya. Dia akan mengingat hutang budi ini. Tunggu saja. Akan sangat memalukan jika tidak membalas budi sebesar ini. Ledakan. Di dalam aula utama, Ye Xiwen terus melarikan diri, sementara Raja Ular di belakangnya tanpa henti menyerang. Tinju-tinju ular itu menghujani mereka, tetapi Ye Xiwen nyaris menghindari setiap pukulan, setiap serangan menciptakan kawah besar di lantai aula, pelarian yang mustahil bagi kultivator alam transenden tingkat 9 biasa. Bahkan jenius paling mengerikan di antara mereka pun pasti akan binasa di bawah serangan tanpa henti seperti itu. Dapat dikatakan bahwa serangan Raja Ular sangat menakutkan. Baik kecepatan maupun kekuatannya sangat mengerikan. Sayang sekali ia bertemu dengan Ye Xiwen. Dahulu kala, ketika Ye Xiwen masih berada di tingkat pertama alam transenden, ia telah lolos dari kejaran kepala klan Beishan. Terlebih lagi, sekarang setelah mencapai tingkat ke-9 alam transenden, kekuatannya tidak tertandingi dibandingkan saat itu. Jadi, seberapapun kerasnya dia meraung atau seberapapun marahnya dia, semuanya akan sia-sia jika dia tidak bisa mengejar Ye Xiwen, dia sama sekali tidak bisa berbuat apapun terhadap Ye Xiwen.
Pada saat itu, Ye Xiwen juga terus mengerahkan kekuatan teknik generasi Phoenix Surgawi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tak lama kemudian, luka-luka yang menyebabkannya muntah darah hampir sembuh total. Setelah lukanya sembuh, Ye Xiwen mengayunkan sayap iblis di belakangnya dengan lebih cepat, secara bertahap memperlebar jarak antara dirinya dan Raja Ular. Melihat ini, Raja Ular menjadi semakin marah. Barulah saat itu ia menyadari bahwa Ye Xiwen tidak hanya memiliki teknik penyembuhan yang dapat dengan cepat menyembuhkan luka, tetapi juga teknik gerakan yang sangat cepat sehingga bahkan dirinya pun tidak dapat mengejarnya. Ingatlah, ia adalah seorang ahli alam aspek Dharma, sementara Ye Xiwen hanyalah seorang seniman bela diri tingkat ke-9 dari alam transenden. Jika kabar ini tersebar, akan menimbulkan kehebohan besar. Namun, betapapun marahnya dia tidak bisa menangkap Ye Xiwen. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Ye Xiwen berjalan semakin jauh. Dia sangat membenci Ye Xiwen. Saat ini, dia tidak berniat untuk pergi atau membiarkan Ye Xiwen pergi. Dia benar-benar membenci Ye Xiwen. Mereka terus mengejar mereka tanpa henti. Di setiap istana, semua prajurit melihat bahwa Wang Xi dengan penuh amarah mengejar Ye Xiwen. Kedua orang ini adalah tokoh terkenal di antara kelompok seniman bela diri ini. Ye Xiwen dengan mudah membunuh Wang Weishan dan dua orang lainnya beberapa waktu lalu, yang membuatnya terkenal di antara kelompok jenius ini. Hal itu juga membuat semua orang tahu bahwa ada orang seperti dia. Bahkan, banyak orang berpikir bahwa Ye Xiwen sebanding dengan para ahli di alam aspek Dharma. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak boleh diprovokasi. Mereka adalah orang-orang yang dapat dengan mudah menghancurkan mereka hanya dengan satu tamparan. Mereka adalah individu yang sangat berbahaya. Adapun Raja Ular itu, dia benar-benar bajingan jahat. Jika Ye Xiwen hanyalah seseorang yang tidak bisa Anda ganggu, dan Anda bisa hidup tenang selama Anda tidak memprovokasinya, maka Raja Ular ini hanyalah seorang perampok, bandit, dan bajingan. 30 tahun berdedikasi melakukan perampokan. Dia tidak hanya merampok orang, tetapi dia juga tidak pernah membiarkan siapapun hidup. Dibandingkan dengan Ye Xiwen, orang ini adalah seseorang yang bahkan tidak boleh Anda sentuh. Situasi saat ini adalah Wang Xi dengan penuh semangat mengejar Ye Xiwen. Baiklah, tapi sekarang sepertinya Raja Ular tertinggal di belakang Ye Xiwen dan semakin menjauh. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa kedua orang ini sampai berkelahi? Tanya seseorang dengan nada tak percaya. Apa yang aneh dari itu? Dilihat dari cara kerja King Serpent, mereka mungkin sudah menargetkan Ye Xiwen. Dan Ye Xiwen adalah orang yang melanggar hukum dan tidak bisa dikendalikan siapapun. Begitulah konflik ini dimulai, bukan? Seseorang menganalisisnya secara logis. Meskipun hanya tebakan, ternyata cukup mendekati kebenaran. Tapi Ye Xiwen benar-benar luar biasa. Ada orang-orang yang berhasil lolos dari cengkeraman Wang Xi, tetapi tanpa terkecuali, mereka hanya bisa lolos karena orang lain mati-matian menahan Wang Xi. Tapi Ye Xiwen tampaknya lebih cepat dari Wang Xi. Wang Xi sama sekali tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Dan tanpa kecepatan, apa gunanya keahlian hebat Wang Xi? Meskipun hanya ada sedikit perbedaan antara alam aspek Dharma setengah langkah dan alam aspek Dharma, keduanya sangat berbeda. Ye Xiwen mampu menaklukkan alam aspek Dharma setengah langkah, tetapi ketika menghadapi Raja Ular, dia masih dikejar-kejar seperti anjing liar. Cek-cek, ini benar-benar menarik. Hehe, ini sempurna bagi kita untuk duduk santai dan menonton harimau-harimau itu berkelahi. Kedua pihak tidak mudah untuk diganggu, dan mereka mulai terlihat seperti anjing yang berkelahi satu sama lain. Tidak mungkin lebih sempurna dari ini. Apa yang bisa dilihat di sini? Lebih baik kita menghabiskan lebih banyak waktu menjelajahi istana. Kita telah membayar harga yang mahal, melewati banyak tempat, dan menanggung cobaan Tuan Muda Du untuk akhirnya berdiri di sini. Bagaimana kita bisa membuang waktu kita untuk Ye Xiwen dan Raja Ular ini? Benar, mari kita abaikan mereka. Ye Xiwen dapat merasakan aura ular raja perlahan-lahan surut di belakangnya, tetapi ular raja tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, bahkan berharap dapat melahapnya hidup-hidup. Jadi, meskipun jaraknya semakin melebar, ia tidak mampu menghentikan Ye Xiwen. Kita tidak bisa terus seperti ini, atau semua keuntungan akan direbut orang lain. Kata Ye Xiwen sambil menggertakkan giginya. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pikiran Ye Xiwen melayang memikirkan 1000 rencana, dan dalam sekejap,
ia menemukan ide bagus. Namun kemudian Ye Xiwen membentangkan sayap iblisnya dan, seperti kilat, melesat mengelilingi seluruh istana. Jangan berani-beraninya kau menyingkirkanku. Raja Ular menggertakkan giginya dan mengejarnya dengan panik. Pada saat itu, Ye Xiwen berbalik dan langsung bergegas masuk ke aula utama. Mau kabur? Mustahil. Raja Ular segera mengejar, tetapi kemudian aura mengerikan dari alam aspek Dharma menyapu aula. Saat dia menerobos masuk, cakar binatang buas yang besar menghantamnya dari langit. Monster mekanik. Dia hampir seketika mengenali jenis monster apa yang telah menyerangnya, dan betapa menakutkannya binatang mekanik di alam aspek Dharma itu. Dia memutar tubuhnya, menghindari cakar binatang buas yang sangat besar itu. Boom! Cakar binatang buas itu merobek 5 retakan besar di tanah, menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan. Setelah diperiksa lebih dekat, ia melihat bahwa itu memang seekor binatang mekanik seukuran gunung kecil, binatang mekanik berbentuk harimau. Tampaknya binatang itu terkejut saat itu, dan seketika banyak mekanisme di dalam tubuhnya aktif, meraung ke arah langit. Aura ganas terpancar darinya, kehadiran menakutkan yang bahkan harimau sungguhan pun tak mampu menandinginya. Bahkan Raja Ular pun harus mengagumi orang yang menciptakan binatang-binatang mekanik ini, keahlian mereka memang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Namun dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Binatang mekanik berbentuk harimau itu menatapnya tajam dengan mata merahnya, lalu mengeluarkan serangkaian raungan yang menakutkan. Dihadapkan dengan binatang mekanik yang begitu ganas, bahkan Raja Ular pun tidak berani menghadapinya secara gegabah, dan hanya bisa mundur dari pinggiran aula dengan frustrasi. Namun, dalam pandangannya, ia mendapati Ye Xiwen sedang menuju lebih dalam ke aula. Ia merasa kesal dan ingin meraung, kenapa dia diizinkan masuk. Bab 1092 Tahap Awal Alam. Aspek Dharma setengah langkah. Raja Ular ingin meraung frustrasi, tetapi sayangnya, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa binatang mekanik ini membiarkan Ye Xiwen pergi alih-alih menelannya hidup-hidup. Meskipun dia tidak akan mendapatkan semua teknik rahasia Ye Xiwen dengan cara ini, itu masih jauh lebih baik daripada menyaksikan Ye Xiwen lolos dengan begitu mudah. Sialan, aku tidak percaya kau bisa tinggal di sana selamanya, kata Raja Ular dingin. Bahkan jika alam darah tertutup, aku akan menunggumu keluar, lalu aku akan mencabik-cabikmu. Dia lebih memilih mengabaikan upaya mencari terobosan yang menguntungkan daripada tidak mencabik-cabik Ye Xiwen, yang menunjukkan betapa bencinya dia pada Ye Xiwen. Ditipu seperti ini adalah pertama kalinya dia mengalaminya, dan itu merupakan penghinaan yang tak terlupakan baginya. Namun, saat ini, Ye Xiwen sudah berjalan semakin jauh, menuju aula utama. Alasan mendasar mengapa binatang mekanik ini membiarkannya pergi adalah karena dia telah sepenuhnya menyembunyikan auranya. Meskipun binatang mekanik itu tampaknya diprogram untuk sangat cerdas, dan tidak diketahui berapa banyak program yang telah dimasukkan ke dalamnya, membuatnya lebih ganas dan kuat daripada binatang biasa, benda mati tetaplah benda mati, bukan makhluk hidup. Ia hanya dapat menilai berdasarkan aura seseorang. Jika seseorang tidak memiliki aura, maka ia akan mengabaikannya dan memperlakukannya sebagai benda mati yang telah lewat. Ye Xiwen sudah mengetahui hal ini, tetapi meskipun demikian, dia tidak berniat menggunakan metode ini untuk menyelinap ke istana dan mencuri harta karun. Alasannya sederhana, dia menemukan bahwa binatang-binatang mekanik ini tampaknya dirancang untuk menjaga material langka dan berharga. Dia mungkin bisa melewatinya tanpa insiden, tetapi jika dia mencoba mengambil sesuatu tepat di depan mata mereka, dia akan memperingatkan binatang-binatang mekanik itu begitu dia mencoba. Pada saat itu, binatang-binatang mekanik akan menjadi kejam dan melancarkan serangan besar-besaran, menghancurkan semua yang bisa bergerak. Oleh karena itu, jika Anda ingin mendapatkan harta karun di dalam, Anda masih perlu menghadapi monster mekanik di luar. Namun, meskipun Anda tidak dapat memperoleh harta karun di dalam aula ini, Anda masih dapat menggunakan tekanan dari monster mekanik ini untuk menakut-nakuti Raja Ular. Meskipun ular raja menyerupai ular berbisa, itu bukanlah Ye Xiwen. Ia tidak memiliki versi modifikasi dari teknik napas tersembunyi, yang memungkinkannya untuk sepenuhnya menekan auranya. Dengan kata lain, ia tidak bisa masuk sama sekali, ia harus memaksa masuk. Ye Xiwen juga menyadari bahwa binatang mekanik ini kemungkinan lebih kuat daripada ular raja. Jika ular raja mencoba memaksa masuk, ia akan mencari kematian. Ia kini menuju ke ruang suci bagian dalam,
ke tempat di mana ia tidak akan terdeteksi oleh makhluk mekanik itu, karena ia akan segera menembus ke level berikutnya. Dikejar-kejar seperti anjing liar oleh Raja Ular telah memberinya kejutan besar. Di dunia kecil ini, ia tidak bisa bertindak gegabah, banyak orang yang menimbulkan ancaman mematikan. Misalnya, jika ada dua ahli lagi seperti Raja Ular, mereka dapat dengan mudah mengepung dan membunuhnya. Ini adalah sesuatu yang sangat dia waspadai. Meskipun kemungkinannya kecil, itu tetap ada. Satu-satunya cara adalah meningkatkan kekuatannya sendiri. Begitu dia cukup kuat, Raja Ular tidak akan menjadi ancaman sama sekali, apalagi mengejarnya seperti anjing liar. Barulah setelah mencapai bagian terdalam aula, Ye Xiwen akhirnya duduk bersila. Dia tidak berani menyentuh material langka dan berharga di sampingnya. Jika tidak, dia akan segera memperingatkan binatang mekanik berbentuk harimau di luar. Dia duduk, bersila, meletakkan cermin asal surgawi di atas kepalanya. Meskipun cermin asal surgawi saat ini sedang dalam proses pengembangan dan sebagian besar fungsinya tidak aktif, cermin itu masih lebih dari mampu mengisolasi aura Ye Xiwen. Dia tidak langsung memulai terobosannya, tetapi malah mulai mengobati beberapa luka yang telah dia tekan secara paksa. Dia pernah terkena serangan langsung sebelumnya, dan lukanya belum sepenuhnya sembuh. Dalam keadaan seperti itu, bahkan teknik generasi Phoenix Surgawi pun tidak dapat menyembuhkan semuanya sekaligus. Dia ingin berada dalam kondisi prima untuk memulai upayanya mencapai alam aspek Dharma setengah langkah. Namun, semua itu hanyalah hal-hal kecil. Teknik generasi Phoenix Surgawi memang cukup ampuh. Hanya dalam 1/4 jam, luka tersembunyi dan bahaya tersembunyi di tubuhnya sembuh sepenuhnya. Kemudian Ye Xiwen mulai mempersiapkan terobosannya. Menembus dari tingkat ke-9 alam transenden ke alam aspek Dharma setengah langkah sangatlah sulit. Meskipun hanya alam aspek Dharma setengah langkah, namun masih berada dalam ranah alam aspek Dharma, yang tidak dapat dibandingkan dengan alam transenden di awal. Ini sudah sangat sulit bagi orang biasa, tetapi dibandingkan dengan Ye Xiwen, kesulitan mereka tidak ada apa-apanya. Kekuatan tempur Ye Xiwen jauh melebihi kekuatan para seniman bela diri di alam yang sama, sehingga kesulitan untuk maju jauh lebih besar daripada orang biasa. Tentu saja, begitu dia berhasil menembus pertahanan, kekuatan tempurnya juga akan meningkat ke level yang tak terbayangkan oleh orang biasa. Setelah melakukan persiapan, Ye Xiwen tidak lagi ragu dan langsung menyelimuti dirinya dengan cahaya ilahi 5 warna dari pohon kuno Mingxin, memasuki keadaan ketenangan surgawi. Setelah diselimuti oleh cahaya ilahi 5 warna dari pohon kuno Mingxin, dia hampir seketika memasuki keadaan yang sangat tenang, tanpa kesedihan atau kegembiraan, seolah-olah dia adalah reinkarnasi seorang dewa. Batu-batu darah yang tak terhitung jumlahnya menyala dalam sekejap, berubah menjadi langit yang dipenuhi energi darah. Di bawah kendali Ye Xiwen, energi ini mengalir ke tubuhnya, membantunya menembus penghalang alam aspek Dharma setengah langkah. Sementara itu, setiap detiknya, puluhan ribu kristal spiritual dibakar menjadi energi spiritual dan kemudian mengalir ke ruang misterius. Sebaliknya, wawasan tak terhitung tentang seni bela diri disimpulkan dan ditanamkan ke dalam kedalaman jiwa primordial Ye Xiwen. Ini adalah pendekatan dua arah, upaya gabungan untuk membantunya menembus ke tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah. Pada saat yang sama, Ye Xiwen juga mengaktifkan kitab pengamatan manusia. Baginya, melakukan banyak tugas sekaligus ini bukanlah masalah sama sekali. Alam semesta di dalam tubuhnya mulai beroperasi dengan liar, dengan sejumlah besar esensi sejati diserap dan dihembuskan. Planet yang tak terhitung jumlahnya lahir dan hancur di dalamnya. Jika Ye Xiwen ingin menembus ke alam aspek Dharma setengah langkah, dantian ini harus menembus terlebih dahulu. Di bawah kendalinya, esensi sejati mulai terus-menerus mengalir melewati penghalang alam aspek Dharma setengah langkah. Seperti yang telah diprediksi Ye Xiwen, percobaan pertamanya gagal dengan cepat. Ye Xiwen tetap tenang, kegagalan pertama itu sesuai dengan perkiraannya. Setiap terobosan kemungkinan melibatkan ratusan atau ribuan percobaan, jauh lebih melelahkan daripada yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Hanya mereka yang mampu menanggung kesepian yang dapat menikmati kemuliaan yang tiada bandingnya. Waktu berlalu detik demi detik saat ia mencapai terobosannya. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu, dan terobosan Ye Xiwen secara bertahap memasuki tahap paling krusial. Jika seseorang berada di sini saat ini, mereka akan melihat Ye Xiwen tanpa ekspresi, tidak sedih maupun gembira, sesekali mengeluarkan segenggam pil dari cermin asal surgawi dan memasukkannya ke dalam mulutnya.
Bagi orang lain, mustahil untuk menahan begitu banyak pil sekaligus, dan mereka mungkin akan meledak dan mati. Namun, bagi Ye Xiwen, itu bukan apa-apa. Kekuatan tubuh penguasa terletak pada hal ini, apapun jenis energinya, begitu masuk ke tubuhnya, energi itu akan dengan cepat diserap dan ditampung oleh tubuh penguasa. Selain itu, fondasinya sekarang lebih kokoh dari sebelumnya, jadi dia tidak takut pil-pil ini akan mencemari fondasinya. Sebaliknya, dia bahkan merasa bahwa pil-pil ini dapat membantunya menerobos dengan cepat. Sedikit demi sedikit, terobosan Ye Xiwen telah memasuki momen paling krusial. Apakah dia bisa menembus ke alam aspek Dharma setengah langkah sepenuhnya bergantung pada momen ini. Meskipun Ye Xiwen tampak tidak berubah secara lahiriah, sebenarnya ia tegang di sekujur tubuhnya, harus mencurahkan seluruh pikiran dan raganya untuk kultivasi. Untungnya, ada seekor binatang mekanik yang berjaga di luar, jika tidak, di tempat yang kacau seperti ini, ia tidak akan berani berkonsentrasi untuk menembus ke tingkat berikutnya. Anda harus memahami bahwa inilah saat di mana ia paling rentan dimanfaatkan oleh orang luar dan saat di mana ia paling mungkin mengembangkan iblis batin. Ketika seseorang mencapai terobosan, akan ada kesengsaraan surgawi dan kesengsaraan manusia. Selain petir, kesengsaraan surgawi juga termasuk iblis ekstraterestrial. Iblis batin juga merupakan bagian dari kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan manusia adalah mereka yang biasanya berselisih dengan Anda. Mereka akan datang mengetuk pintu Anda tanpa alasan yang jelas ketika Anda akan mencapai terobosan. Terutama jika Anda telah melakukan dosa yang lebih serius dalam kehidupan sehari-hari dan semakin tinggi tingkat yang harus Anda atasi, semakin besar kemungkinan Anda akan menghadapi hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti itu sudah ditakdirkan, dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Dengan adanya pohon kuno Mingxin, dia tidak perlu khawatir tentang iblis batin atau tersesat. Dia hanya perlu fokus mencegah campur tangan dari luar. Adakah sesuatu yang lebih dapat diandalkan di istana ini selain binatang mekanik berbentuk harimau ini? Boom! Tiba-tiba, ledakan mengerikan terdengar dari luar aula. Segera setelah itu, binatang mekanik berbentuk harimau itu terbangun dan terkejut. Ye Xiwen dapat mendengar raungan besar itu dengan jelas bahkan dari dalam aula. Ye Xiwen terkejut. Pada saat ini, siapa yang berani memprovokasi binatang mekanik ini? Namun, suara yang menyusul kemudian langsung membuatnya menyadari siapa orang itu. Raja Ular, seperti yang telah kita sepakati sebelumnya, aku akan membantumu menahan monster mekanik ini untuk sementara waktu. Sebagai imbalannya, kau harus berbagi denganku teknik gerakan dan metode penyembuhan yang berhasil kau rebut, serta kekayaan yang ada di tubuhnya. Tapi aku peringatkan kau, jika teknik gerakan dan metode penyembuhannya tidak sebaik yang kau katakan, jangan salahkan aku jika aku memunggungimu. Kau tahu temperamenku. Sebuah suara laki-laki yang dalam terdengar dari luar. Ye Xiwen tiba-tiba mengerti. Pantas saja Raja Ular diam saja selama ini. Dia pikir Raja Ular sudah menyerah. Sekarang sepertinya ide awalnya terlalu bodoh. Bagaimana mungkin dia menyerah? Dia hanya pergi untuk meminta bala bantuan. Fakta bahwa mereka mampu memblokir monster mekanik ini berarti mereka setidaknya ahli dalam alam aspek Dharma. Sialan, kalau cuma satu ular kobra raja, tidak apa-apa, tapi kalau ada lagi, itu benar-benar ancaman yang mematikan. Namun, justru pada saat-saat seperti inilah Ye Xiwen tahu bahwa dia tidak boleh panik, melainkan harus tetap tenang dan terkendali. Waktu berlalu detik demi detik, dan pertempuran di luar semakin sengit, dengan aura Raja Ular semakin mendekat. Ye Xiwen juga semakin dekat dengan terobosan. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh esensi sejati Ye Xiwen melonjak liar, auranya tumbuh secara eksponensial, dan alam yang sama sekali baru muncul di hadapan matanya. Dia akhirnya berhasil. Bab 1093 Apa yang dimaksud dengan tirani? Alam aspek Dharma setengah langkah adalah alam transisi menuju alam aspek Dharma. Meskipun alam ini tidak dianggap sangat tinggi di kalangan generasi muda, ini merupakan alasan untuk merayakan bagi Ye Xiwen, karena ia telah menyusul kelompok arus utama untuk pertama kalinya. Meskipun kekuatan tempurnya sudah menyamai, pada saat itu kekuatan tempur hanyalah kekuatan tempur, tetapi masih belum mencapai tingkatan tertentu. Seiring meningkatnya tingkat kultivasinya, kekuatan Ye Xiwen juga meningkat secara eksponensial. Dasar binatang kecil, akhirnya aku menangkapmu. Kali ini kau tak akan lolos. Sebuah suara dingin terdengar dari luar aula. Pemilik suara itu tak lain adalah Raja Ular,
yang tanpa henti mencari kesempatan untuk membunuh Ye Xiwen. Untuk membunuh Ye Xiwen, mereka bahkan harus dengan susah payah mengungkapkan bahwa Ye Xiwen memiliki kemampuan luar biasa. Meskipun mereka masih harus berbagi kemampuan itu dengan orang lain, itu lebih baik daripada hanya menunggu dengan bodoh. Jika Ye Xiwen tidak pernah muncul, apakah mereka harus menunggu seperti ini selamanya? Meskipun mencari seseorang untuk membantu bukanlah pendekatan terbaik, tidak ada cara lain. Selain itu, dia enggan mengeluarkan uang sungguhan, jadi dia hanya menggunakan kemampuan luar biasa Ye Xiwen untuk membangkitkan minat orang itu dan membujuknya untuk membantu. Dia bahkan diam-diam berencana untuk membuat temannya menghilang dari dunia pada saat yang genting. Dia berpikir bahwa memiliki kemampuan magis seperti itu sudah cukup baginya, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat atau pantas memilikinya. Matanya, yang tertuju pada Ye Xiwen, dipenuhi keserakahan. Kebenciannya terhadap Ye Xiwen telah lenyap, digantikan oleh nafsu akan kemampuan luar biasa dan kekayaan melimpah yang dimilikinya. Menurutnya, bahkan jika dia membiarkan Jian Wushuang dan yang lainnya melarikan diri, selama dia mendapatkan teknik luar biasa dari Ye Xiwen, itu semua akan sepadan. Jika kau terus berlari, kau pasti bisa lolos. Sayang sekali kau berakhir di sini. Kau mungkin tidak menyangka bisa masuk begitu saja. Pada saat itu, King Snake kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan meminta bantuan orang lain. Meskipun aku bisa terus menghindarimu, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan untukmu. Mungkin waktumu hanya waktu yang terbuang, tetapi setiap menit waktuku sangat berharga. Ye Xiwen bangkit dan menyeringai. Senyum itu membuat Raja Ular merinding, seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas yang ganas. Untuk menghindari membuang waktu, aku memutuskan untuk membunuhmu, kata Ye Xiwen dengan tenang. Sombong, kurasa kau sudah kehilangan akal sehat, ini menggelikan. Kau benar-benar ingin membunuhku, kau bahkan tidak tahu siapa dirimu. Raja Ular tertawa terbahak-bahak, berbicara dengan nada menghina. Beberapa hari yang lalu, dialah yang dikejar dan dibunuh, dan sekarang dia berani mengatakan ingin membunuhnya. Apalagi dia selain seseorang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Mengalami gangguan mental, mari kita lihat siapa yang mati pada akhirnya. Ye Xiwen mencibir, sama sekali tidak terkejut. Jika itu dirinya, dia mungkin akan berpikir pihak lain telah menjadi gila, atau kepalanya terjepit di pintu. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa dalam beberapa hari terakhir, kekuatannya telah meningkat pesat. Dasar bocah kurang ajar, kau mencari kematian. Wang Xi meraung, tubuhnya bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, dia menerkam Ye Xiwen, tinjunya melesat di udara, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Kekuatan alam aspek Dharma sepenuhnya ditunjukkan pada saat ini. 9 transformasi naga ular, kekuatan di tinjunya seketika memadat, berubah menjadi naga-naga yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melesat ke arah Ye Xiwen, berniat menghabisinya hingga tewas. Jika terjadi sebelumnya, pukulan ini pasti akan membunuh Ye Xiwen, tetapi sekarang, situasinya benar-benar berbeda. Ye Xiwen mengabaikan bayangan tinju yang datang, mencibir, dan menghunus pedang panjangnya. Dengan satu serangan, angin dan awan bergetar. Pedang ini begitu cepat sehingga langsung menghancurkan semua serangan Wang Xi. Bagaimana mungkin? Wang Xi menatap Ye Xiwen dengan tak percaya. Bahkan sekarang, dia masih tidak percaya bahwa Ye Xiwen begitu kuat sehingga dia bisa sepenuhnya menetralisir serangannya. Apakah kekuatannya meningkat sebanyak itu selama periode ini? Awalnya dia berpikir bahwa tidak akan ada perubahan dalam beberapa hari saja, jadi apa bedanya jika kekuatan Ye Xiwen berubah drastis? Di luar dugaan, Ye Xiwen tampaknya telah mengalami perubahan yang luar biasa, bahkan berhasil menembus serangannya dalam sekali serang. Bagaimana mungkin kekuatannya bisa menjadi begitu kuat? Sepertinya kau telah membuat kemajuan yang cukup besar beberapa hari terakhir ini. Tapi jika kau pikir kau sekarang tandinganku, kau salah besar. Wang Xi mencibir berulang kali. Dalam sekejap, esensi sejati yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk sebuah wilayah yang menyelimuti Ye Xiwen, membuatnya merasa seolah-olah terjebak dalam rawa. Mati di dalam wilayahku adalah kehormatanmu. Ye Xiwen tertawa terbahak-bahak dan berkata, ini hanyalah permainan anak-anak, sebuah aib. Di depanku, ini hanyalah pamer kemampuan yang terbatas, hal sepele. Ye Xiwen sama sekali tidak peduli. Sebelum domain itu bahkan bisa mendekati Ye Xiwen, domain itu ditelan oleh domain angin dan laut petirnya.
Domain itu tidak mungkin mendekati tubuh utama Ye Xiwen, apalagi menyebabkan kerusakan padanya. Selama periode kultivasi ini, kekuatan Ye Xiwen tidak hanya meningkat, tetapi juga berbagai teknik bela dirinya telah mengalami transformasi. Misalnya, domain ini telah menjadi berkali-kali lebih kuat. Dia juga memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan batu darah yang tak terhitung jumlahnya untuk meningkatkan domain angin dan laut petirnya ke tingkat yang menakutkan. Meskipun belum bermutasi menjadi domain sejati dan tidak dapat sepenuhnya menekan domain-domain tersebut, domain itu masih mampu menahan serangan mereka. Tidak akan ada situasi seperti sebelumnya, di mana domainnya ditelan. Segera setelah itu, Ye Xiwen bergerak, melayangkan pukulan yang menghasilkan suara gemuruh di udara, berubah menjadi bintang-bintang tak terhitung yang berjatuhan, bertujuan untuk menghancurkan wilayah tersebut. Bang! Kekuatan tinju Ye Xiwen tidak berkurang dan dia menyerang lagi. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan Ye Xiwen sekarang jauh lebih kuat. Setelah berhasil menembus pertahanan, dia tidak punya alasan untuk tidak melampiaskan frustrasinya selama beberapa hari terakhir. Wang Xi terkejut dengan kemampuan Ye Xiwen yang begitu mudah menembus wilayah kekuasaannya, dan tidak mampu menghindar tepat waktu, sehingga Ye Xiwen meninju bahunya. Tubuhnya terlempar ke belakang sambil berteriak. Jika dia tidak menghindar dengan cepat, dia pasti sudah dipukul di dada oleh Ye Xiwen. Sekarang, hanya bahunya yang terkena, yang sedikit lebih baik. Jika mengenai dadanya, dia mungkin akan tewas karena pukulan itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa menjadi jauh lebih kuat? Bahkan jika kau berhasil menembus alam aspek semi-dharma, kau tetap tidak mungkin memiliki kultivasi seperti ini, kata Wang Xi dengan ngeri. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa arti ngeri, dan apa yang dipikirkan orang-orang yang menjadi targetnya ketika dihadapkan pada keputusasaan. Namun, dia sama sekali tidak ingin merasakan perasaan itu. Di masa lalu, dia bahkan menikmatinya, dan yang paling disukainya adalah melihat lawan-lawannya mengalami patah tulang dan kemudian berada di bawah kekuasaannya. Namun sekarang, jika objek penderitaan itu adalah dirinya sendiri, maka tidak akan ada lagi penderitaan. Kau takkan bisa memecahkannya dengan otak babimu itu. Ye Xiwen mencibir, akhirnya bisa melampiaskan frustrasinya karena telah diburu seperti anjing liar begitu lama. Kau tak akan pernah mengerti betapa kuatnya aku setelah berhasil menembus pertahanan. Ye Xiwen terus mengejek, sialan kau, dasar binatang kecil, lihat saja nanti aku akan menghajarmu sampai babak belur. Raja ular akhirnya tak tahan lagi dan bergerak duluan. Tinjunya berubah menjadi naga besar, membuka mulutnya yang merah darah dan mengaduk awan di langit. Naga pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menelan awan dan memuntahkan kabut. Meskipun itu hanyalah seekor jiaolong, atau bahkan hanya jiaolong yang berevolusi, awan di langit tetap bergejolak hebat tanpa disengaja. Tidak ada yang istimewa. Ye Xiwen mencibir, api berkobar di tangannya, berubah menjadi pedang panjang berapi, yang langsung dia tebas. Ironisnya, pedang itu mengenai sasaran lebih dulu, tepat mengenai Raja Ular. Awalnya, ketika menghadapi Ye Xiwen, Wang Xi selalu mampu menyerang lebih dulu setelah sebelumnya selalu menyerang belakangan, dan kualitasnya bahkan lebih kuat daripada Ye Xiwen. Namun, dengan terobosan Ye Xiwen, dia telah kembali unggul dalam aspek ini. Ledakan, pedang api pembunuh naga, adegan mengerikan seperti itu terjadi di udara, pedang panjang berapi milik Ye Xiwen, dengan bantuannya, benar-benar mulai membunuh seekor naga. Naga raksasa itu terbunuh di tempat, dan api aneh langsung membakar tubuh naga itu, menyebabkannya mengungkapkan wujud aslinya. Wang Xi, sambil memegangi lengannya yang hampir hangus dalam sekejap, merasa ngeri. Dia tidak tahu jenis api apa itu, atau bagaimana api itu bisa begitu menakutkan. Api itu membakar seketika, seperti lintah, dan dalam waktu singkat, membakar seluruh lengannya hingga hangus. Dia berguling-guling di tanah kesakitan. Dia belum pernah dipaksa berada dalam keadaan seperti ini sebelumnya. Dia selalu yang memperlakukan orang lain seperti ini, dan tidak ada seorang pun yang pernah memperlakukannya seperti ini. Jika rasa terbakar terus berlanjut seperti ini, api akan menyebar ke seluruh tubuhnya hanya dalam beberapa tarikan napas, dan pada saat itu, dia akan mati. Tanpa ragu, dia dengan kejam menebas dengan tangan kirinya, dan saat pisau itu jatuh, tangan kanannya, yang kini hangus, langsung terlepas. Setelah tangan kanannya terputus, Raja Ular pucat dan berkeringat, tetapi kondisinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tanpa ancaman api yang masih membara,
kondisinya langsung membaik, dan lengan yang terputus itu tidak lagi menjadi masalah. Dia menatap Ye Xiwen dalam-dalam, dan hampir seketika berbalik dan melarikan diri tanpa ragu sedikitpun. Dia tahu betul bahwa dia mungkin bukan tandingan Ye Xiwen, dan menghadapinya saat ini hanya akan berujung pada kematian. Mengapa menunggu lebih lama? Bab 1094 suatu hal yang mengejutkan. Seberapa cepat seorang ahli alam aspek Dharma dapat melarikan diri dengan kecepatan penuh? Belum lagi menempuh ribuan mil dalam sekejap, mustahil untuk mencapai kecepatan seperti itu di istana ini, jika tidak mereka akan langsung menembus dinding istana ini. Dalam sekejap mata, mereka telah meninggalkan aula dalam dan tiba di aula luar, di mana mereka melihat seorang pemuda kurus berjuang untuk menahan serangan monster mekanik itu. Ia hanya mampu menahan monster mekanik itu dengan susah payah. Wang Xi, apa yang terjadi padamu? Pemuda itu langsung bertanya ketika melihat Wang Xi melarikan diri dalam keadaan berantakan. Dia bisa tahu bahwa Wang Xi tidak berpura-pura, dia bahkan kehilangan satu lengan. Ini jelas bukan pura-pura, bahkan bagi kultivator setingkat mereka, kehilangan anggota tubuh masih merupakan masalah yang sangat merepotkan. Meskipun ada cara untuk meregenerasi anggota tubuh yang terputus, biayanya sangat mahal, dan bahkan jika anggota tubuh tersebut diregenerasi, mereka seperti bayi yang baru lahir, yang tidak dapat dibandingkan dengan tubuh sendiri yang telah ditempa selama ratusan atau ribuan tahun. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkannya kembali. Karena dia akan mati. Sebuah suara dingin terdengar dari aula dalam, dan sesosok biru melesat keluar dari sana, seperti kilat biru, dan melesat pergi dalam sekejap. Kau, pemuda kurus itu menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak, masih agak tak percaya. Apa yang seharusnya menjadi hubungan pemburu mangsa tiba-tiba berbalik. Sedikit kewaspadaan bahkan muncul di matanya, dan dia mulai curiga bahwa Raja Ular dan pemuda ini telah bersekongkol untuk menjebaknya. Reputasi Wang Xi sudah sangat buruk sehingga tidak ada yang mempercayainya. Satu-satunya alasan dia bersedia membantu adalah karena dia mengandalkan kekuatannya yang luar biasa. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia pasti tidak kalah kuat dari Wang Xi, dan bahkan mungkin memiliki sedikit keunggulan. Jadi dia percaya bahwa Wang Xi tidak akan berani mempermainkannya, tetapi pada intinya, dia sama sekali tidak mempercayai Wang Xi. Setelah mereka mendapatkan teknik rahasia itu, mereka akan berpisah dengan ular raja. Hidup bersama ular berbisa seperti itu siang dan malam adalah pengalaman yang melelahkan, membutuhkan kewaspadaan terus-menerus. Siapa sangka semuanya akan berakhir seperti ini. Namun kini ia berhadapan dengan monster mekanik itu. Awalnya ia hampir tidak mampu menahannya, dan karena perhatiannya teralihkan, ia terkena beberapa serangan berturut-turut dan hampir terlempar jauh. Ye Xiwen melihat keraguan dan kecurigaan di matanya dan menghela napas dalam hati. Reputasi Raja Ular ini benar-benar busuk sampai ke akarnya, bahkan teman-temannya pun tidak lagi mempercayainya. Lalu dia menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putih bersihnya. Dia berkata, "Kau pikir aku bersekongkol dengannya untuk menyergap kalian? Kau terlalu naif. Untuk mencoba membunuh kalian semua, aku tidak perlu bersekongkol dengan siapapun." Pada saat itu, Raja Ular dengan hati-hati menghindari binatang mekanik berbentuk harimau yang sebesar gunung kecil dan hendak melesat keluar dari aula. "Mau pergi? Kamu pikir kamu mau kemana?" Ye Xiwen menyela, seolah-olah makhluk surgawi sedang melangkah. Sosoknya seketika melayang ke ambang pintu, jauh lebih cepat daripada Raja Ular. Pedang panjang berapi di tangannya berkobar hebat, dan dia menebas ke bawah dengannya. Desis, pedang panjang itu menghantam Raja Ular, yang hendak melarikan diri dari istana, dengan kecepatan dan ketepatan kilat. Raja Ular sangat gembira, setelah berhasil melarikan diri dari istana terkutuk ini, ia akan benar-benar bebas menjelajahi dunia. Di dalam istana ini, ia tidak punya cara untuk melepaskan kecepatan penuhnya. Sebelum ia sempat merasa senang, pedang panjang berapi milik Ye Xiwen telah menghantamnya. Ia tidak punya waktu untuk membalas dan hanya bisa mengerahkan seluruh pertahanannya. Namun, serangan-serangan ini sama sekali tidak efektif melawan energi pedang Ye Xiwen, dan langsung hancur berkeping-keping. Bila pedang itu menghantamnya dengan keras, bang, dengan raungan yang memekakkan telinga, pedang itu menghantamnya, hampir membelahnya menjadi dua. Seandainya bukan karena baju zirah bagian dalam dan artefak magis pelindung yang dikenakannya, dia pasti sudah terbelah dua sejak lama. Suara keras dan keributan itu segera menarik perhatian banyak orang.
Anda lihat, istana ini awalnya merupakan area terlarang di mata banyak orang karena binatang mekanik itu. Semua orang mengenali bahwa itu adalah binatang mekanik dari alam aspek Dharma. Bahkan, bukan hanya mereka, tetapi seorang ahli alam aspek Dharma pun diusir setelah masuk. Dengan demikian, tempat ini menjadi area terlarang bagi para ahli alam aspek Dharma. Betapapun mereka menginginkan apa yang ada di dalamnya, mereka tidak berani memprovokasi binatang buas ini. Kemudian, Raja Ular yang terkenal itu muncul di luar, seolah menunggu sesuatu, membuat area tersebut semakin terlarang bagi orang biasa. Reputasi Raja Ular sudah tersebar luas, dan orang biasa bahkan tidak akan pernah berpikir untuk bertemu dengan orang yang begitu kejam. Bahkan para ahli di alam aspek Dharma pun memiliki catatan diserang dari belakang olehnya, yang menunjukkan seperti apa orangnya. Dia tidak taat hukum dan bahkan tidak peduli dengan para ahli di alam aspek Dharma. Melihatnya jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan setelah terbelah menjadi dua oleh satu pukulan, semua orang cukup terkejut. Wang Xi sudah terkenal sejak lama, dan banyak orang sangat membencinya, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini karena dia selalu menindas yang lemah. Bahkan ketika dia memprovokasi seorang master dari alam aspek Dharma, dia membunuh master itu dengan satu pukulan ketika master tersebut berada dalam keadaan genting. Banyak orang sangat membencinya, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, membiarkannya hidup bebas hingga sekarang. Namun sekarang mereka benar-benar melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan, hampir terbunuh. Siapakah orang ini? Ini mengerikan. Raja Ular dipukuli seperti anjing. Bukankah itu Ye Xiwen? Ya, benar. Beberapa hari yang lalu, aku melihatnya dikejar oleh Raja Ular seperti anjing liar. Kenapa sekarang semuanya terbalik? Mereka keluar dari istana itu. Jadi, Raja Ular telah menunggu di luar selama berhari-hari karena Ye Xiwen ini. Sekarang kau menyebutkannya, mungkinkah Ye Xiwen mengalami semacam kejadian luar biasa? Jika tidak, bagaimana mungkin dia begitu menakutkan? Kerumunan orang langsung mulai ribut, karena meskipun Ye Xiwen juga terkenal, dia jelas tidak seburuk reputasi Wang Xi, dan tidak ada yang perlu dia sembunyikan. Berdasarkan hal kecil ini saja, mereka mampu membuat banyak kesimpulan, tetapi jelas, selain fakta bahwa Ye Xiwen mengalami semacam petualangan di istana ini, sisanya pada dasarnya benar. Bukannya Ye Xiwen tidak ingin menyentuh barang-barang di istana, tetapi jika dia melakukannya, dia mungkin akan dikejar sampai ke ujung dunia oleh binatang mekanik ini. Bahkan Ye Xiwen sendiri tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mengalahkan binatang mekanik ini, jadi membuang waktu di sini tidak ada gunanya. Pada saat itu, pemuda yang masih bertarung melawan monster mekanik itu tiba-tiba mengerti maksud Ye Xiwen ketika dia mengatakan bahwa dia bisa mengurus mereka semua sendirian dan tidak perlu bersekongkol. Itu terlalu brutal. Dia sangat mengenal kekuatan Wang Xi. Mungkin dia tidak sekuat Wang Xi, tetapi dia jelas tidak jauh lebih lemah. Namun, di tangan Ye Xiwen, Wang Xi diperlakukan seperti boneka dan diperlakukan dengan sangat buruk. Ini merupakan kejutan besar baginya. Jantungnya mulai berdebar kencang. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman binatang mekanik itu. Dia menjadi agak frustrasi. Mengapa binatang itu hanya mengincarnya padahal ada 3 orang? Di istana, Ye Xiwen tampak jauh lebih mengancam daripada dirinya. Namun, mesin buas ini sama sekali mengabaikan Ye Xiwen dan terus menatapnya dengan saksama. Tanpa ragu, Ye Xiwen mengangkat lengannya lagi, dan pedang panjang berapi di tangannya menjadi semakin dahsyat. Kau tidak bisa membunuhku. Aku bekerja untuk Xiang Hao. Wang Xi tak kuasa menahan diri untuk berteriak ketika melihat Ye Xiwen hendak melakukan gerakan lain. Xiang Hao, dia sebenarnya bekerja untuk Xiang Hao. Mendengar berita mengejutkan ini, mereka yang diam-diam mengamati berseru kaget. Di antara para ahli bela diri yang datang ke dunia kecil ini kali ini, mayoritas adalah para ahli di alam aspek Dharma setengah langkah, dan sejumlah kecil jenius papan atas di tingkat ke-9 alam transenden yang mampu bersaing dengan mereka yang berada di tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah. Selain mereka, beberapa ahli di alam aspek Dharma juga tiba, sebagian besar adalah kultivator sesat. Hanya beberapa dari mereka yang menonjol dari kerumunan. Gongsun Junhao dari wilayah Laut Xuan yang adalah salah satunya, dan Xiang Hao dari wilayah Laut Biyue adalah yang lainnya. Mereka semua luar biasa di antara orang-orang ini. Meskipun mereka semua ahli di alam aspek Dharma, mereka lebih unggul dari yang lain.
Mereka sulit dikalahkan di banyak wilayah laut besar. Mungkin mereka bisa ditaklukkan oleh raksasa dari 4 wilayah laut super. Sangat mudah membayangkan betapa terkejutnya semua orang ketika mendengar hal ini, karena Wang Xi terkenal karena kekejaman dan kebrutalannya, dan banyak orang telah sangat menderita di tangannya. Jika dia bekerja untuk Xiang Hao, bukankah semua hal ini akan dihasut oleh Xiang Hao? Jika berita ini tersebar, kemungkinan besar akan menimbulkan kegemparan besar. Bahkan Laut Bulan Biru pun mungkin tidak akan mampu menahan kemarahan begitu banyak orang. Di masa lalu, Raja Ular tampaknya tidak memiliki sekte atau faksi apapun, sendirian. Dia tidak akan memprovokasi mereka yang bisa mengalahkannya, dan mereka yang diprovokasinya tidak bisa mengalahkannya, yang membuatnya begitu sombong dan mendominasi. Menemukan ular kobra raja bukanlah tugas yang mudah. Namun sekarang situasinya benar-benar berbeda. Jika Xiang Hao yang melakukannya, kemungkinan besar akan menimbulkan kehebohan besar. Semua orang menahan napas dan memperhatikan kedua orang di ruangan itu. Xiang Hao, bagaimana masalah ini bisa kembali melibatkan Xiang Hao? Ye Xiwen mengerutkan kening. Jika masalah ini melibatkan Xiang Hao, maka semuanya akan menjadi rumit. Bagaimana aku tahu kau tidak hanya mengarang cerita? Ye Xiwen berpikir sejenak sebelum berkata, Wang Xi tidak bisa dipercaya, dia mungkin saja membuat tuduhan tanpa dasar saat dia akan mati. Bab 1095 beraninya kau bersikap kurang ajar di depanku. Ye Xiwen belum pernah bertarung melawan Xiang Hao sebelumnya dan tidak mengetahui kekuatannya. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah yang tidak perlu. Melihat Ye Xiwen menunjukkan tanda-tanda ketenangan, Wang Xi menghela napas lega. Saat ini, dia benar-benar melupakan sumpah khidmat yang telah dia ucapkan kepada Xiang Hao. Bagaimana dengan kesetiaan dan kerahasiaan? Di saat kritis, apakah nyawanya sendiri lebih penting? Pada saat ini, semua rasa takut terhadap Xiang Hao terlupakan. Ye Xiwen sekarang 100 kali lebih menakutkan daripada Xiang Hao sebelumnya. Karena Xiang Hao saat ini sedang berusaha menembus ke tingkat kedua alam aspek Dharma, dan dia membutuhkan sejumlah besar batu darah dan harta karun langka, itulah sebabnya dia memerintahkan saya untuk menjarahnya. Pada saat ini, demi menyelamatkan nyawanya sendiri, Wang Xi mengakui semuanya. Pada saat itu, semua orang berseru kaget. Pertama, ternyata Xiang Hao lah yang memerintahkan pekerjaan itu dilakukan. Kedua, apakah Xiang Hao sudah hampir mencapai tingkat kedua alam transenden? Ini jelas merupakan berita yang mengejutkan bagi semua orang. Di antara generasi ahli yang lebih muda, meskipun reputasi mereka beragam dan orang-orang memiliki favorit masing-masing, mereka semua umumnya mengatakan bahwa mereka hanya berada di tingkat pertama alam aspek Dharma. Tetapi Xiang Hao akan melangkah ke tingkat kedua. Orang bisa membayangkan betapa luar biasanya bakat Xiang Hao. Apakah kau punya bukti? Tanya Ye Xiwen. Aku punya bukti. Wang Xi dengan cepat mengeluarkan liontin giok dan berkata, liontin giok ini diberikan kepadaku olehnya untuk perlindungan. Selama aku menghancurkannya, aku bisa memanggil secercah roh purba miliknya untuk melindungiku dari malapetaka ini. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai rencana dan intrik. Terpaksa sampai pada titik ini adalah aib besar baginya. Lebih penting lagi, dia sekarang telah mengungkapkan rencananya, dan pasti akan menghadapi pengejaran tanpa henti dari Laut Bulan Azure. Wang Xi takut Ye Xiwen tidak akan mempercayainya, jadi dia dengan cepat menghancurkan liontin giok itu. Dari dalam liontin giok itu, seberkas cahaya menyambar keluar, dan sesosok tinggi tegak muncul di hadapan semua orang. Ketika cahaya itu menghilang, seorang pria tampan yang mengenakan jubah ungu pun terungkap. Xiang Hao, benar-benar Xiang Hao. Pada saat itu, di antara para penonton, ada orang-orang yang pernah melihat Xiang Hao sebelumnya. Mereka langsung mengenali sosok itu dan tahu bahwa pria tampan itu memang Xiang Hao. Sebagai salah satu tuan muda paling terkemuka di Laut Bulan Biru, Xiang Hao membawa aura menakutkan begitu dia muncul. Matanya berwarna abu-abu perak, seperti bulan yang terang, yang berasal dari garis keturunan ras lautnya dan membuatnya tampak sangat berbeda dari manusia biasa. Raja Ular, kenapa kau memanggilku? Xiang Hao melirik Raja Ular, lalu ke Ye Xiwen. Kau bahkan tidak bisa mengatasi bocah setengah tingkat alam aspek Dharma ini. Tidak berguna, dia sama sekali tidak menganggap serius Ye Xiwen. Wang Xi menatap bayangan Xiang Hao di kehampaan dengan canggung. Memang benar dia bukan tandingan Ye Xiwen, tetapi mungkinkah orang di depannya adalah seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah biasa? Memikirkan hal ini,
dia tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap bayangan Xiang Hao dengan penuh kebencian. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Xiang Hao melihatnya, tetapi bayangan itu tetap terlihat oleh Ye Xiwen. Jadi kau Xiang Hao? Ye Xiwen menatap sosok ilusi di depannya sambil tersenyum. Jadi orang ini ternyata tidak berbohong. Kau benar-benar dalangnya, kau benar-benar berani mengkhianatiku. Xiang Hao sangat marah. Kau mungkin kalah dari anak ini, dan karena pengecut, kau malah mengkhianatiku. Xiang Hao sangat cerdas. Meskipun hanya roh purba, sesosok hantu, ia tetap mampu menentukan situasi saat ini hampir seketika. Raja Ular telah memanggilnya untuk bertahan hidup. Baiklah, sepertinya aku harus bekerja sedikit lebih keras. Siapapun yang melihat ini akan mati, kata Xiang Hao dingin. Tatapannya tidak hanya tertuju pada Ye Xiwen, tetapi juga pada banyak orang yang menyaksikan dari samping. Jelas, mereka semua telah menyadari kehadirannya. Semua orang merasa merinding. Betapa kejamnya, mereka benar-benar ingin memusnahkan mereka semua sekaligus. Mereka tidak memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Dan di antara orang-orang ini, Ye Xiwen adalah orang pertama yang menjadi sasaran. Bahkan ada ular kobra raja yang terlibat. Di mata Xiang Hao, ular kobra raja hanyalah seekor anjing. Ketika anjing ini menjadi tua dan lemah serta tidak lagi mampu menggigit manusia, dia dapat mengambil kesempatan untuk membunuhnya dan memakan daging anjing tersebut. Wang Xi sangat menyadari apa yang dipikirkan Xiang Hao, tetapi dia juga tidak memiliki niat baik. Dia tahu betul bahwa Ye Xiwen mungkin bukan musuh biasa, dan Xiang Hao juga bukan orang suci. Keduanya kemungkinan akan bertarung sampai mati, dan pada saat itulah dia akan memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Hanya secuil roh purba, namun kau berani bersikap lancang di hadapanku. Ye Xiwen mencibir, tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan amukannya. Dia melangkah maju dan tiba-tiba melayangkan pukulan. Kekuatan dahsyat dari tinju itu menyebar, membentuk badai mengerikan yang langsung menghantam gumpalan roh purba ini, dengan maksud membunuhnya seketika. Meskipun gumpalan roh purba ini hanyalah gumpalan roh purba, setelah terpisah, sebenarnya ia tidak berbeda dengan Xiang Hao. Kau mencari kematian. Xiang Hao sangat marah, seolah-olah dia telah diprovokasi oleh Ye Xiwen. Dia tidak memulai duluan, tetapi Ye Xiwen berani menyerang. Bukankah ini tamparan di wajahnya? Meskipun Xiang Hao hanyalah secercah roh purba, kekuatannya sangat luar biasa. Ujung jari-jarinya seketika memancarkan cahaya bulan, dan dengan satu pukulan telapak tangan, dia menghantam bulan purnama, berniat membunuh Ye Xiwen. Ledakan, kepalan tangan dan telapak tangan bertabrakan, langsung menciptakan gelombang udara tak terbatas yang dengan panik mengaduk lapisan demi lapisan riak, beterbangan ke segala arah. Sangat dahsyat. Apakah ini jurus andalan Xiang Hao, telapak bulan jatuh? Legenda mengatakan bahwa teknik telapak tangan ini sangat kuat, dan di tangan Xiang Hao, ia tak terkalahkan dan jarang menemukan lawan yang sepadan. Apakah secercah roh purba ini begitu kuat? Apakah Xiang Hao benar-benar sekuat itu? Meskipun banyak orang tahu bahwa mereka ada dalam daftar target Xiang Hao dan bahwa melarikan diri segera adalah pilihan terbaik, mereka tidak dapat menahan rasa ingin tahu mereka dan berkumpul untuk menonton, tanpa menunjukkan niat untuk pergi. Jika Ye Xiwen mampu menghentikan Xiang Hao, maka mereka akan baik-baik saja, tetapi jika dia tidak mampu, maka hari ini akan menjadi hari pembalasan mereka. Namun, dibandingkan dengan secercah roh purba Xiang Hao, semua orang lebih optimis tentang Ye Xiwen. Lagi pula, mereka semua telah melihat kekuatan Ye Xiwen, sementara kekuatan Xiang Hao hanyalah legenda. Tentu saja, yang terpenting, sekuat apapun Xiang Hao, secercah roh purba hanyalah secercah roh purba. Mungkinkah dia mampu menantang langit? Saat Ye Xiwen melakukan kontak, dia langsung menyadari bahwa meskipun itu hanya secuil roh purba, kekuatan Xiang Hao memang luar biasa, bahkan lebih kuat dari Wang Xi. Jika itu adalah Ye Xiwen yang sebelumnya, akibat dari menerima serangan telapak tangan ini secara paksa adalah dia akan hancur berkeping-keping tanpa konsekuensi berarti. Namun, keadaan sekarang berbeda. Kekuatan Ye Xiwen telah mengalami transformasi total dibandingkan sebelumnya. Melihat pukulan pertamanya tidak memberikan efek apapun, Ye Xiwen sama sekali tidak patah semangat. Sebaliknya, dia melayangkan pukulan lain dengan kecepatan dan kekuatan yang lebih mengerikan. Ekspresi Xiang Hao juga sedikit aneh, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Dia tahu betul bahwa meskipun dia hanyalah secuil roh purba,
dia sebenarnya memiliki teknik rahasia sendiri yang membuatnya tidak lebih buruk daripada tubuh aslinya, meskipun dia hanyalah secuil roh purba. Dengan kata lain, bahkan jika orang yang sebenarnya datang secara langsung, mereka tidak akan mampu mengalahkannya dalam satu gerakan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Ye Xiwen hanyalah seorang seniman bela diri di tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah. Biasanya dia tidak akan menganggap serius orang yang tidak penting seperti itu, tetapi sekarang dia harus memperhatikannya. Tak heran kalau si Raja Ular yang tak berguna itu tak bisa mengalahkannya, anak ini memang punya kemampuan. Namun, ia hanya memiliki sedikit pemahaman tentang teknik tersebut. Gumpalan roh purba itu segera mendengus dingin, dan telapak tangannya, secepat angin, tiba-tiba menghantam ke arah Ye Xiwen. Bulan purnama lainnya muncul. Dia bisa dengan mudah melepaskan teknik telapak tangan semacam ini, yang menunjukkan sejauh mana penguasaannya terhadap teknik telapak tangan. Meskipun ia agak arogan, dalam hal kultivasi, ia jauh lebih unggul daripada Raja Ular. Hal ini terbukti bahkan dari secercah roh purbanya, kekuatannya sangat menakutkan. Setiap pukulan telapak tangan seolah menghancurkan langit dan bumi. Ye Xiwen melepaskan pukulan, menghancurkan energi darah tak terbatas dan menciptakan gelombang energi yang mengerikan. Kedua pria itu bagaikan dua dewa yang menakutkan, tak satu pun mengalah, dan mereka bertarung langsung di udara. Ledakan, 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 dampak dari pertempuran mereka menyebar ke segala arah. Binatang mekanik di aula mulai merasa gelisah. Ia dapat merasakan dua aura menakutkan, jauh melampaui orang di depannya. Menurut logika yang telah diprogram sebelumnya, kedua orang ini menimbulkan ancaman yang lebih besar. Ia segera menjadi cemas dan tahu bahwa ia harus menyingkirkan orang di depannya sebelum kedua orang lainnya. Pada saat itu, pemuda kurus itu tiba-tiba jatuh ke dalam masalah. Ia memang bukan tandingan bagi binatang mekanik berbentuk harimau ini, dan sekarang, di bawah serangan tanpa henti dari binatang itu, ia semakin kewalahan. Tak lama kemudian, ia tak mampu bertahan lebih lama lagi, dan sebuah celah terbuka. Monster mekanik, yang memang diciptakan untuk bertarung, segera memanfaatkan kesempatan itu dan mencengkeramnya dengan cakarnya. Bang! Tubuhnya terlempar seketika, dan tulang rusuknya yang tak terhitung jumlahnya patah dalam sekejap. Seteguk darah bercampur dengan pecahan organ dalam menyembur keluar. Dia terhempas keras ke tanah, menciptakan kawah besar di batu paving. Tetapi sebelum dia sempat berbalik, mesin raksasa itu melompat dan mendarat dengan keras di atasnya. Ah! Dia menjerit kesakitan saat darah menyembur keluar, memercik ke seluruh tubuh binatang mekanik berbentuk harimau itu. Tubuhnya telah tertusuk oleh cakar tajam. Binatang mekanik ini sangat acuh tak acuh, tampaknya tidak terpengaruh.